Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan video pembelajaran. Silakan kalian simak videonya baik-baik, pahami, jangan lupa juga dicatat. Oke, kita mulai videonya. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Di pertemuan sebelumnya kita mungkin sudah belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai logaritma. Apa sih logaritma? Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi logaritma. Sebelumnya kita pernah membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Apa sih logaritma? Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Eksponen itu apa? Bilangan berpangkat. Nah, jadi gimana sih? Bilangan berpangkat yaitu A pangkat C sama dengan B. Lalu kita inversekan menjadi bentuk logaritma. Nah, di sini di A pangkat C sama dengan B diubah menjadi logaritma, jadi A log B sama dengan C. Nah, untuk sini dengan syarat A B lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh dasar logaritma. Di sini ada bilangan pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kita ubah menjadi bentuk logaritma. 2 kita jadi pangkat di sini. Jadi 2 log. Nah, hasil dari bilangan berpangkat kita jadi di sini. Tuh. Nah, lalu pangkat dari bilangan berpangkatnya itu menjadi hasil dari logaritmanya itu sendiri di sini. Jadi untuk 2 log 16 sama dengan 2 pangkat berapa? Ini kan karena di sini pangkat 2 pangkat 3, di sini hasil dari logaritmanya kan. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 16? Yaitu 4 gitu. Jadi jawabannya ini 4 gitu. Lalu ada bentuk lainnya. Jadi terdapat juga bentuk logaritma sebagai berikut. Nah, di sini ada log 100. Di sini harusnya kan ada angka nih. Ya kan? Tapi di sini nggak ada. Nah, ini tuh sama aja pangkat 10 gitu. Jadi sama aja seperti ini nih. Pangkat 10. Jadi untuk logaritma itu jika pangkatnya 10 maka tidak perlu ditulis pangkatnya. Jadi untuk log 100 sama dengan 2 sama dengan 10 log 100 sama dengan 2 gitu. Nah, jadi bentuk umum dari logaritma untuk A log B, untuk A itu sebagai bilangan pokok dan B itu sebagai numerus. Lalu untuk C-nya itu apa? C itu hasil dari bilangan pangkatnya. Seperti itu. Lalu jika masih bingung, silahkan coba dilihat lagi materi yang sebelumnya. Jadi kita dapat untuk A log B, A itu sebagai bilangan pokok dan B-nya itu sebagai numerus. Oke. Lalu untuk logaritma juga memiliki sifat-sifat logaritma. Yang pertama, P log A kali B sama dengan, ingat perkalian bisa kita memiliki sifat sama dengan penjumlahan di sini.
seperti eksponen untuk perkalian bisa kita jumlahkan. Nah, untuk logaritma juga, untuk P log A kali B kita ubah menjadi P log A ditambah P log B seperti ini. Jadi di sini perkaliannya di sini, lalu kemudian kita ubah jadi P log A ditambah P log B. Jadi perkalian dengan penjumlahan. Lalu untuk sifat yang kedua, jika ada perkalian maka ada pembagian. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu P log A dibagi B. Nah, jika tadi perkalian kita tambahkan, maka untuk pembagian maka kita kurangkan. Jadi untuk P log A dibagi B akan sama dengan P log A dikurangi P log B. Lalu untuk sifat yang ketiga, di sini ada P log A pangkat N. Nah, untuk pangkat N di sini bisa kita turunkan ke depan sini. Nah, jadi untuk N itu bisa kita ubah pindahkan ke depan sini gitu. Nah, seperti ini. Jadi N dikali P log A. Nah, itu untuk pangkat. Jika terdapat logaritma berbentuk pangkat di sini di bilangan numerusnya, maka pangkatnya akan kita pindahkan ke depan bilangan logaritma itu sendiri. Seperti ini. Lalu untuk sifat yang keempat, di sini ada A log B sama dengan, jadi di sini untuk A log B itu log B dibagi log A. Nah, untuk pangkat di sini itu bebas. Yang paling penting pangkat yang ada di pembilang dan penyebut itu harus sama. Jika di sini P, maka di sini juga P. Seperti itu. Jadi disesuaikan saja. Yang penting harus sama. Ini untuk sifat yang keempat. Kemudian kita memiliki sifat kelima, yaitu 1 dibagi A log B. Nah, untuk 1 dibagi A log B kita ubah, kita transformasi di sini. Yang tadinya A itu sebagai bilangan pokok di sini dan B sebagai numerius, maka akan berubah menjadi B-nya bilangan pokok. Di sini B-nya bilangan pokok. Lalu A menjadi bilangan numerus. Seperti itu. Jadi untuk 1 per A log B, maka kita akan transformasikan bentuk logaritmanya menjadi B log A. Sini B-nya tadi di sini diubah menjadi bilangan pokok, lalu A-nya tadinya jadi bilangan pokok menjadi numerius. Nah, untuk sifat yang keenam, di sini ada A pangkat N log B pangkat M. Nah, tadi di sifat yang ketiga, jika pangkatnya hanya di bagian numerusnya saja, maka bisa kita pindahkan. Sama dengan ini, pangkat pada bilangan pokoknya, maka kita pindahkan juga ke depan. Jika ini pangkat dari bilangan numerus menjadi pembilang, maka pangkat dari bilangan pokok menjadi penyebutnya gitu. Jadi pecahan angka di depan sininya juga menjadi seperti ini. Jadi nanti pangkat dari B kita pindahkan dibagi pangkat dari bilangan A gitu. Ini untuk sifat yang ke-6. Lalu untuk sifat yang ke-7, di sini terdapat A pangkat A log B sama dengan B. A pangkat A log B sama dengan B.
Jadi jika ada A berpangkat A log B, maka hasilnya itu jadi bilangan numerusnya, yaitu B. Untuk sifat yang ke-8 di sini ada P log 1 sama dengan 0. Nah, di sini itu mau pangkatnya berapapun, di sini mau dia 10, 1, 2, 3 gitu. Jika di sini ada log 1, maka hasilnya 0. Kenapa sih? Masih ingat bentuk pangkat dari 0, pangkat 0? Nah, itu kan hasilnya 1. Jadi pangkat 0, bilangan pangkat 0 yang menghasilkan 1, jadi bilangan berapapun jika pangkatnya 0 maka akan menghasilkan nilai 1. Jadi di sini mau pangkatnya berapapun, jika dia log 1 sama dengan 0 gitu. Nah, ini untuk sifat yang ke-8. Kemudian di sini ada sifat yang ke-9. Di sini jika ada A log A, jadi untuk bilangan pokok dan bilangan numerusnya itu sama, A log A, maka menjadi identitas dari logaritmanya itu, yaitu 1 gitu. Jadi untuk A log A, maka hasilnya itu menjadi 1. Nah, untuk sifat yang terakhir yaitu sifat ke-10, di mana ada P log A dikali A log B, maka menghasilkan P log B. Nah, di sini itu kenapa bisa seperti ini? Di sini ada P log A, A sebagai numerus, dikalikan dengan A log B dan dengan A sebagai bilangan pokok. Maka kita bisa hilangkan. Kita hilangkan. Jadi menjadi P log B. Jadi P log B. Seperti itu. Nah, ini untuk materi logaritma. Semoga kalian paham. Oke, sekian penjelasan materi kali ini. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk dicatat ya materinya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.